Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas bab kurban ya. Sesuai dengan kurban, arti bahasa Arabnya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sepertinya tutup kamera biar sinyalnya nggak ini ya, sinyalnya tidak terganggu ya. Baik, silakan Lebih jelas saja. suara saya kan ya? Lebih jelas ya? Jelas Insyaallah. saja. Ya. Ya, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan seperti yang orang Indonesia sebutkan ya, kurban itu adalah artinya korban. Kalau korban, jadi bukan korban tapi kurban pakai qiu. Artinya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah lewat udhiyah, lewat sembelihan. Udhiyah pakai dot, makanya kenapa disebut Idul Adha. Ya, hari raya menyembelih gitu ya. Idul Adha, hari raya menyembelih. Nah, jadi sebaik-baiknya yang dilakukan oleh seorang hamba setelah sholat Id, setelah sholat hari raya di tanggal 10 Zulhijjah, itu yang paling baik adalah i'raqud dam, yaitu mengalirkan darah dengan menyembelih sembelihan. Hewan yang disembelih juga itu terbatas, maksudnya terbatas, unta dengan segala jenisnya, sapi dengan segala jenisnya, dan kambing dengan segala jenisnya. Karena unta itu kalau bahasa Arab ada nakoh, ada ibil gitu ya. Unta tuh sampai 4 jenisnya. Ada nakoh, ada ibil, ada jamal ya. Itu unta semua tuh. Terus kalau disebut sapi dengan segala jenisnya, ada bakor, ada sur ya, ada jamus, itu semuanya sapi. Dan kambing dengan segala jenisnya. Ada ma'is, ada ghanam, ada khoruf, ada da'an, banyak sekali. Ada kibas, kambing lebih banyak lagi jenisnya. Mungkin ada sampai 7 ya, atau 8. Kalau di Indonesia cuma kambing aja. Kambing Jawa, kambing hutan, kambing namanya ya. Jadi yang jelas jenis-jenis ini kalau disebut kita ingin mempersembahkan kurban terbaik, maka tadi saya sempat dengar cari yang besar. Harusnya sih cari yang besar dengan kemampuan yang ada dan harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan gini juga, saya nggak mau cari yang besar, nanti dibilangnya nggak apa, kalau besar jadi kayaknya untuk menyombongkan diri nanti nggak ikhlas. Jangan, tetap dicari yang besar karena Rasul bilang cari yang terbaik itu yang paling besar sehingga dagingnya paling banyak dan banyak juga yang bisa menikmatinya. Karena nanti ada jatah sahibul kurban, ada jatah yang punya kurban. Yang berkorban itu ternyata punya jatah sepertiga. Paling banyak ya, paling banyak sepertiga. Untuk ikut menikmati. Jadi punya jatah sepertiga untuk ikut menikmati. Ini sahibul kurban. Kalau kita kan di Indonesia paling dikasih cuman pahanya satu ya. Padahal kita punya jatah sepertiga. Selebihnya 2/3 disedekahkan. Diberikan kepada siapa saja yang kita ingin hadiahkan. Jadi pembagian kurban tidak seperti pembagian zakat. Nah, kalau zakat itu 8 asnaf, 8 golongan. Ada fakir, miskin gitu ya, ada amil. Kalau kurban nggak ada amil, nggak ada panitia. Panitianya itu orang yang kita bayar, kita upah. Beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat kan bukan kita yang mengupah. Tapi amil zakat justru dia dapat upah dari pembagian zakat. Kalau kurban tidak, ini beda sama sekali. Jadi makanya yang terbaik adalah yang sesuai dengan apa? Dengan juklak, dengan petunjuk pelaksanaan, teknis pelaksanaan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi petunjuk pelaksanaannya apa di masa Rasul gitu ya. Penting sekali untuk kita pahami ketika di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya orang berkurban itu mempersembahkan yang terbaik ya, dan jarang sekali, jarang ya, satu orang satu kurban itu jarang. Tapi apakah pernah ya, bahkan Rasul pernah satu orang satu onta, itu Rasul ya. Jadi sebenarnya kan onta buat 10 orang, kalau sapi buat 7 orang, dan kambing untuk 1 orang gitu ya. Ini mohon maaf kalau sinyal keganggu, tolong dikabarin saya ya sinyalnya terganggu atau tidak. Suara saya gimana, masih terdengar? Masih aman, Ustazah. Aman ya, alhamdulillah. Ya, jadi di masa Rasulullah SAW yang sering sekali kita lihat, kita baca dalam sirah, ya ternyata memang
Rasul mencontohkan ternyata kurban terbaik itu yang dilaksanakan dalam kondisi kita mempersiapkan kurbannya, hewannya itu hewan yang paling besar, paling sehat, ya. Kemudian nggak harus jantan, boleh hewan betina, ya. Yang jelas paling sehat, tidak boleh cacat, ya. Dan kalau bisa kibas, alias yang bertanduk. Otomatis di situ orang-orang mengatakan kalau gitu jantan, gitu ya. Ya, karena memang yang bertanduk itu di masa Rasulullah SAW. Dia mengambil sunnah dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena yang menggantikan Nabi Ismail itu sembelihan domba yang paling besar, kibas, gitu ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabbu ilallah ya illa fi hadhil ayam." Tidak ada amal soleh yang sangat dicintai Allah kecuali dikerjakan di hari-hari ini, yaitu hari 10. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai akhirnya kita dapati juga surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri, wasyafa'i wal watri wal laili idha yasr. Ya, Allah bersumpah demi waktu fajar, demi 10 hari. Ya, walayalin ashri, demi 10 hari, dan khusus di malam-malamnya juga. Ya, walayalin ashri. Ya, wasyaf'i wal watri, demi bilangan ganjil dan genap. Ya, demi bilangan genap dan ganjil, artinya apa? Tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, sampai disebutkan al-fida qasamul lidhi hijr. Apakah sumpah Allah ini tidak bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang berakal, ya? Lidhi hijr, orang yang berakal harusnya menjadikan sumpah Allah ini sebagai pelajaran. Apa yang harus kita ambil sebagai pelajaran? Ternyata kita melihat di 10 hari pertama Dzulhijjah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, amal yang dikerjakan, amal soleh apapun juga jenisnya, ketika dikerjakan di 10 hari ini, maka akan setara dengan mati syahid. Karena sahabat sempat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak setara dengan jihad fi sabilillah? Kata Rasul, enggak setara dengan jihad. Bahkan setaranya kalau orang yang jihad tadi dengan harta dan nyawa dia bawa semua, dan sama sekali tidak kembali pulang kecuali nama. Artinya mati syahid, gitu ya. Jadi hanya bisa disetarakan dengan mati syahid. Amalnya amal apa? Apa saja. Mau puasa, mau sholat, mau tilawah, mau sedekah, amal apa saja, amal kebaikan setara dengan mati syahid. Makanya ulama mengatakan berarti amal yang paling berat sekaligus, yaitu puasa 10 hari. Kenapa disebut puasa 10 hari? Karena hari ke-10-nya, kan nggak boleh puasa tuh sebenarnya, karena kita lagi lebaran ya, Idul Adha. Akan tetapi sunnahnya beda dengan sunnah sholat Idul Fitri. Kalau kita berangkat sholat Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat. Ya, tapi kalau sholat Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dan minum dari subuh. Harus diniatkan puasa, tapi dibatalkan ya kapan? Dibatalkannya setelah orang menyembelih kurban. Dibatalkannya setelah orang menyembelih kurban. Ya, kita kan suka nggak paham gimana teknis pelaksanaan di masa Rasul ya. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan itu berangkat ke padang lapang untuk sholat Idul Adha dalam kondisi tidak makan, tidak minum, kayak orang puasa. Pulang dari lapangan, dari sholat, sesudah khutbah selesai, itu Rasul menyembelih kurbannya, langsung dikuliti, langsung dimasak. Habis itu dimakan. Jadi sekitar jam 10-an udah mateng. Jadi sekitar jam 10-an itu sudah makan dari daging sembelihan, membatalkan puasanya di situ. Intinya memang tidak boleh puasa karena hari raya, tapi dapat nilai puasa utuh seperti orang yang puasa seharian, gitu ya. Seperti orang yang puasa seharian. Ini di tanggal 10-nya. Lantas hewan kurbannya seperti apa, gitu kan ya. Sebelum kita bahas hewan kurbannya seperti apa, tadi keutamaannya kita harus banyak amal ibadah, amal soleh, bahkan puasa ya. Di 10 hari itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi dari sekarang sudah wanti-wanti tanggal 1 Dzulhijjah mulainya kapan? Ya, itu ternilai seperti orang yang mati syahid. Ya, satu malam aja seperti orang mati syahid. Apalagi kita bermalam-malam dapat berapa kali syahid ya. Orang kan cuma sekali mati ya. Jadi memang luar biasa saking besarnya pahalanya. Bahkan banyak ulama mengatakan ini lebih besar pahalanya dibanding 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi Dzulhijjah ini dahsyat besarnya. Lebih besar dibanding 10 hari terakhir bulan Ramadan ya.
Karena mencari Lailatul Qadar dapat pahala 80 tahun ibadah. Tapi sekali saja beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah dapat pahala langsung mati syahid. Udah nggak pakai ibadah 80 tahun lagi, langsung dapat pahala mati syahid. Berarti jalan tol tuh ya untuk menuju surga. Jadi memang penting sekali untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ada satu hadis lagi ya yang kalau kita pahami hadis tadi berarti mensupport kita, bahkan mengarahkan kalau bisa bahkan banyak ulama mengatakan mewajibkan hanya untuk orang-orang yang mampu, maka wajib hukumnya berkurban. Jadi bukan sunnah muakkadah lagi. Ya, jadi bukan hanya sekedar sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena hadis ini mengatakan man yasa'a fi an yudahhiya falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah lapangkan untuk berkurban, ada rezekinya untuk berkurban, tapi dia enggan berkurban, maka jangan dekati tempat sholat Idul Adha kami. Ancamannya begitu, kalau nggak boleh mendekati tempat sholat Idul Adha, maka kita mau sholat di mana gitu ya. Rasul yang mengatakan jangan dekati fala yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Idul Adha kami. Fala yaqrabanna musallana. Menandakan anjuran kurban itu ya, jadi bukan cuma sekedar sunnah muakkadah, tapi juga perintah untuk apa? Agar orang yang dimampukan berkurbanlah ya. Standarnya untuk satu kambing satu itu kalau ada uang, kalau nggak ada uang maka diupayakan satu kambing satu keluarga. Jadi satu kambing satu keluarga ya. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai amalan-amalan sunnah ya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Dengan apa? Dengan udhiyah, dengan menyembelih hewan kurban ya. Dan kita lihat Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada yaumun nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah kurban, maka hendaklah kalian merasa senang karenanya ya. Jadi harus senang ketika menyembelih kurban untuk membagi-bagikan ya kepada orang-orang di sekitar. Tidak hanya orang fakir miskin, orang kaya aja boleh dapat daging kurban. Makanya itu yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Ya, liyashhadu ya, sampai disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a linnas wa liyadhkurillah. Jadinya dan harusnya menyebut nama Allah dan juga menyaksikan penyembelihan-penyembelihan tadi. Ya, dan juga kita lihat hikmah berkorban selain nampak tilas perjuangan Nabi Allah Ibrahim, ini juga peneguhan nyata akan tauhid. Ya, karena memang di zaman Nabi Ibrahim sendiri itu sudah merupakan satu kebiasaan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih. Bahkan jangankan di zaman Nabi Allah Ibrahim, di zaman Nabi Adam alaihissalam, itu antara Qabil dengan Habil ingin membuktikan sembelihan siapa yang diterima Allah, mereka nyembelih, ternyata sembelihan Habil yang diterima. Maka posisi Habil yang benar ya. Adapun posisi Qabil salah, makanya kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat juga sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang mensupport untuk berkorban, yang manfaat korban itu bukan hanya daging. Karena memang yang paling utama adalah yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Tapi selain itu juga hari bersyukur kepada Allah. Ya, Allah mampukan kita untuk mendekatkan diri dengan sembelihan. Dan yang berikutnya juga disebutkan kurban itu fungsinya untuk menghapus dosa. Ya Fatimah qumi fashhadi udhiyataki fa innahu ghufira laki bi awal qatrati taqtur min damiha kullu dhanbin amaltihi. Wahai Fatimah, bangunlah, saksikan kurbanmu, karena setiap tetes darah akan memohon ampun dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Ini kalau bisa disaksikan. Maka tadi ditanyakan, boleh nggak dikirim kita sampai ke Palestina? Boleh banget, karena di sana lebih membutuhkan daging. Sangat dianjurkan mengirim ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan. Ya, kalau memang ada imkaniat, ada prosedural yang bisa. Kalau sekarang kan gampang, tinggal ditransfer aja ya. Maka kita bisa berkorban di Palestina. Ya, kalau memang dijamin itu sampai, maka insya Allah lebih utama korban di tempat-tempat ya yang memang orang-orang di sana membutuhkan daging, lebih membutuhkan dibanding di sini ya. Adapun kalau misalnya nggak mungkin untuk mengirimkan, maka di sekitar kita. Karena membaginya saja
kepada siapa yang kita inginkan itu sebagai bentuk hadiah, itu sudah merupakan proses mendekatkan diri kita kepada Allah, proses diampuni dosa kita, proses pengorbanan udhiyah ya. Jadi proses pengorbanan kita dengan membeli seekor kambing atau seekor sapi ya, sepertujuh sapi, itu kan ada sisi pengorbanan harta di sana. Jadi tanda mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta dan pengorbanan harta. Jadi hukum berkurban sendiri banyak yang mengatakan wajib bagi yang dilapangkan rezeki, sunnah muakkadah untuk setiap muslim yang lapang atau tidak lapang tetap sunnah muakkadah. Jadi kita penting untuk memperhatikan syarat sah hewan kurbannya. Bahimatul an'am, hewan ternak yang memang dibatasi jenisnya. Kambing, sapi, onta. Jadi kalau kambing usianya harus cukup ya 1 tahun. Kalau sapi harus cukup 2 tahun. Kalau onta harus cukup 5 tahun. Maksudnya minimal usia ya. Minimal usia onta 5 tahun. Onta 4 tahun nggak boleh dikurban. Nggak sah nanti masuknya. Sapi 1 tahun, emang dagingnya empuk banget tapi tidak sah dikurban. Kambing 6 bulan nggak boleh itu. Kalau kambing 3 bulan, 5 bulan itu namanya batibul sama balibul. Ya itu enaknya cuma di sate tapi nggak boleh buat kurban. Jadi kalau kambing paling muda 1 tahun, domba paling muda 6 bulan. Jadi kalau domba boleh 6 bulan. Ya jadi ini kalau kita mengatakan kurban terbaik maka harus masuk syarat sah hewannya. Hewan kurban tidak boleh cacat fisik, nggak boleh buta, nggak boleh pincang, nggak boleh sakit, nggak boleh lagi demam gitu ya. Jadi betul-betul harus kita lihat kondisi si hewannya. Boleh jantan, boleh betina. Tapi lebih utama jantan. Kenapa lebih utama jantan? Ini bukan masalah gender ya. Bukan masalah, aduh kalau betina nggak bagus pahalanya. Bukan. Karena kalau betina di masa dulu kan tidak ada USG ya, nggak ada ultrasound, nggak ada pendeteksi ini si kambing betina lagi hamil atau tidak. Dikhawatirkan dia tengah mengandung. Itu satu. Yang kedua dikhawatirkan dia tengah menyusui. Maka ketika induk yang menyusui disembelih jadi korban, kasihan anak-anaknya. Makanya kenapa lebih utama jantan. Kemudian biaya pengadaan hewan kurban. Nah ini penting buat kita yang mau patungan. Hewan kurban kalau untuk sapi itu patungan dari 7 orang. Onta patungan dari 10 orang. Ini bukan peruntukan ya. Kambing itu hanya dari 1 orang sebenarnya. Itu masalah pengadaan. Beda dengan masalah peruntukan. Kalau masalah peruntukan, maka untuk 1 kambing yang tadi sumber dananya dari 1 orang, boleh diperuntukkan 1 keluarga, bahkan 1 kampung. Bahkan dulu di masa Rasulullah SAW, 1 kambing itu untuk umat Rasul sampai akhir zaman. Berapa banyak umat Rasulullah SAW? Ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya sampai zaman akhir zaman. Ada yang mengatakan startnya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, tetap banyak juga ya. Jadi sudah dikorban semua oleh Rasul dulu. Masalahnya korban ini kan perbuatan berulang setiap tahun. Jadi ada orang-orang pelit kadang-kadang ya yang nggak ngerti, kalau nggak dia akan mengatakan saya mah udah korban waktu itu, tahun lalu juga udah, masa tahun ini juga, tiap tahun ya. Karena kita hidupnya tiap detik, tiap saat ya dapat oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kesyukurannya setahun sekali mendekatkan diri kepada Allah dengan nyembelih. Ya, bahkan bentuk kesyukurannya adalah mengerjakan sholat 5 waktu ya. Jadi ini apa yang kita kerjakan sebenarnya bentuk kesyukuran kita. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sumber pengadaannya kalau kambing dari 1 orang, kalau sapi dari 7 orang, kalau unta dari 10 orang. Peruntukannya ditujukan tidak berbatas. Unta boleh untuk 1 kampung, sapi boleh untuk 1 sekolah, kambing boleh untuk 1 keluarga, 2 keluarga, ya boleh, nggak masalah, tergantung niat. Ya, jadi tidak terbatas pada individu yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban, tapi juga bisa diperuntukkan untuk seluruh keluarga, seluruh keturunan, ke atas, ke bawah, ya asal diniatkan. Disebutkan kalau bisa seperti dulu Rasul ketika menyembelih ya, sampai mengatakan Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, saksikan ini dari Muhammad wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad ila yaumiddin, dan dari umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat, kata Rasul ketika menyembelih seekor kambing untuk dirinya, untuk umatnya, untuk keluarganya ya. Jadi ini satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Hakim. Nabi SAW melakukan demikian agar umatnya yang tidak mampu berkurban tetap mendapatkan pahala selayaknya seorang muslim yang telah berkurban.
Ya, dan adab sunnah menyembelih. Nah, ini juga kalau kita mengatakan ini kurban kita terbaik, maka hendaknya kita menjaga sunnah-sunnahnya saat hendak menyembelih. Hendaknya pemilik hewan kurban itu yang menyembelih sendiri. Terutama kalau laki-laki ya, kalau perempuan mungkin kan ada tenaga yang kurang, ya kemampuan yang kurang, belum lagi rasa takut kalau laki-laki kelewatan takut nyembelih ya. Sebisa mungkin pemilik kurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Minimal kalau nggak mau menyembelih sendiri, maka menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Ya, artinya apa? Kalau memang di depan mata dan tidak dikirim ke negara lain, maka saksikan. Ya, kalau memang tidak dikirim ke tempat lain, ke daerah lain, maka saksikan. Itu yang pertama. Ihsan dalam menyembelih yang kedua. Harus ihsan. Ihsan itu apa? Melakukan yang terbaik dalam proses penyembelihan. Tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Dan tidak menyembelih hewan kurban di depan hewan-hewan yang lain. Tidak boleh. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke kiblat dan dibaringkan di atas lambung kirinya. Dihadapkan ke kiblat, dibaringkan di atas lambung kirinya. Ya. Dan disyariatkan membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Hadza minka walaka anni gitu ya. Hadza minka walaka ya Rabb. Ini darimu untukmu ya Allah, ya atas nama saya atau fulan atau fulana atau keluarga saya atau siapa aja sebutkan. Dan sesudah itu berdoa agar kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minni atau Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulana. Dan haram menjadikan sebagian dari hewan kurban sebagai upah ya ataupun alat pembayaran. Ini yang paling penting untuk kita pahami ya. Karena masih banyak yang menganggap itu boleh dijadikan alat pembayaran. Contohnya, yang tukang sembelihnya kita janjikan untuk kita kasih 500.000, tapi kita mengatakan, ya udah kamu 500.000, saya kasih 300.000, yang 200.000-nya kulit ya, dengan kepala. Nah itu nggak boleh. Kulit dan kepalanya hanya boleh dihadiahkan. Mau kepada yang tukang jagal atau kepada siapa saja silakan hadiahkan. Tidak boleh jadi alat pembayaran. Dan sahibul kurban, orang yang berkurban itu boleh memanfaatkan daging kurbannya. Tadi kita sebutkan dia berhak sepertiga untuk mendapatkan daging kurban. Maka yang sepertiga itu bisa diapakan aja sebenarnya. Bisa dimakan saat itu, dimasak ya, dimakan sekeluarga atau teman-teman, pokoknya yang cukup maka silakan makan. Bahkan menjadi wajib jika kurbannya nazar. Jadi suka ada kalau di Indonesia itu istilah yang mengatakan saya nggak mau makan daging kurban saya, udah saya sedekahin aja biar pahalanya banyakan. Salah, karena yang pahalanya banyakan itu yang sesuai sama contoh yang udah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul saja makan ya jatah daging kurban ya, maka yang paling bagus kita juga ngikutin Rasul. Ya, jadi kan kadang-kadang kita suka ngerasa lebih pintar dari Rasul ya. Jadinya nggak mau pakai yang cara Rasul ya itu juga terjadi di masa Rasul. Ada 3 orang sahabat mengatakan kalau saya akan puasa seumur hidup. Kalau Rasul mah kadang puasa kadang enggak. Ya dia masum. Kalau saya kan nggak masum. Saya puasa seumur hidup. Terus yang satu lagi mengatakan kalau saya akan tahajud seumur hidup. Rasul kan kadang tidur kadang tahajud. Kalau saya mah udah saya tahajud terus setiap malam. Yang satu lagi mengatakan kalau Rasul kawin nikah, kalau saya nggak mau nikah. Ya, biar saya bisa nyamain Rasul gitu ya, derajat mulianya. Rasul panggil tiga-tiganya. Antumul ladzi qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengucapkan ini dan itu? Fa wallahi ana akhsyakum lillah. Maka kata Rasulullah SAW apa? Demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian bertiga. Tapi aku ya puasa juga ya kadang nggak puasa. Aku ya tahajud juga ya kadang tidur. Ya aku menikah dengan wanita, faman yarghabu an sunnati falaysa minni. Ya barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka dia bukan golonganku ya, bukan golongan umatku. Bagaimana mungkin kalau kita minta syafaat tapi nggak diakui sebagai umat nih, ya nggak dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karena itu penting buat sahibul kurban, ambillah sunnah Rasulullah SAW, ambillah jatah dagingnya, diambil aja gitu ya. Mau dimasak sendiri, mau sesudah itu dimasakin untuk orang lain nggak masalah ya. Pokoknya diambil dulu. Atau sesudah diambil sisanya jelas harus disedekahkan kepada orang yang membutuhkan atau kepada siapa yang ingin kita berikan hadiah.
Ini yang lebih utama dan dianjurkan memang diberikan kepada orang yang nggak bisa makan daging, yang bukan nggak bisa, bukan nggak mau, tapi memang nggak dapat belinya. Ya, nggak bisa makan karena nggak bisa beli gitu. Ya, disedekahkan, dihadiahkan kepada orang kaya sekalipun boleh daging kurban. Atau kita simpan untuk bahan makanan di hari lain. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Artinya, kalau tidak ada krisis makanan di satu negara, maka daging-daging kurban tadi boleh di frozen. Kita perintahkan aja udah di frozen semua daging kurban ini. Dibekukan. Untuk kapan? Untuk kapan? Besok-besok. Besok-besok kita lapar, kita bisa makan. Ya, jadi kan ada kalanya di hari kurban itu manusia udah pada enek gitu ya. Nyium bau kurban, bau darah ya, dengan masak udah nggak sanggup. Akhirnya semua daging mau dikemanakan coba? Makanya sekarang ada kebijakan yang di tanah suci saja dikirim ke Indonesia. Karena di tanah suci orang bosen makan daging gitu ya. Jadi orang bosen banget makan daging itu. Apalagi di orang Arab makan kambing, hari-hari dimakan kambing. Makanya sekarang kebijakannya dam haji itu ya. Jadi di sembelihnya di Indonesia untuk kurban. Dam-damnya orang haji ya. Itu dibolehkan karena maslahatnya lebih lebih besar. Nah, jadi dulu kita ketika di Timur Tengah dapat daging-daging kurban itu jumlahnya lumayan banyak, maka yang punya freezer udah kita titipin sama yang punya freezer, ditaruh di sana sampai beku. Ya sesudah itu bisa awet tuh, karena kita ngemakan nggak mungkin satu hari itu kita masak 5 kilo, kita dapat 5 kilo. Ya misalnya sekeluarga dapat 10 kilo jadinya, itu nggak akan dimakan satu hari. Paling satu hari paling banyak 1 kilo ya dimakan. Sesudah itu yang lainnya sisanya disimpan untuk dimasak di kemudian hari. Artinya yang terbaik yang mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau udah masuk syarat sahnya, ya kemudian tujuannya, maknanya juga sudah tercakup, hikmahnya sudah kita pahami, maka silakan mencari kurban, ya mencari daging kurban yang sehat, daging kurban yang umurnya sudah cukup gitu ya. Nah kemudian jangan jangan lupa bersedekah. Ya bersedekah apa? Bersedekah daging kepada orang-orang yang memang kita cintai, yang juga yang membutuhkan, apalagi yang kita cintai membutuhkan. Dan jangan lupa sekali lagi begitu masuk 1 Zulhijjah, untuk orang-orang yang punya niatan kurban, masuk 1 Zulhijjah saja, maka sunnahnya untuk tidak potong-potong kuku, ya jadinya nggak potong kuku, nggak cukur rambut gitu ya. Jadi cukur-cukurnya sebelum 1 Zulhijjah nih kita udah mulai mantau nih kapan 1 Zulhijjah masuknya. Nggak potong kuku, nggak potong rambut ya. Jadi kayak orang yang lagi ihram ya, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Kenapa? Karena nanti kuku dengan rambut akan jadi saksi saat kita berkurban. Ya, jadi memang ditahan sampai hari kita nyembeli kurban. Itu untuk kuku dan rambut orang yang mau berkurban. Mungkin ada yang mengatakan ini kan yang mau berkurban, jadi yang beli hewan. Iya, yang beli hewan. Kalau yang diperuntukkan gimana? Bagusnya yang diperuntukkan juga niat ya. Jadi niat untuk tidak potong-potong, untuk tidak cukur-cukur. Kenapa? Karena memang kita mencoba untuk menjaga dan menahan diri kita ya untuk mengerjakan sesuatu yang tadinya boleh. Jadi yang tadinya boleh berubah menjadi tidak boleh. Ya, apalagi khusus dalam kondisi 10 hari pertama Dzulhijjah dan kita ingin berkurban ya. Memang mungkin nggak semua paham maksudnya dan maknanya. Tapi memang ada yang mengatakan, ini para ulama ya, yang jelas mengatakan ini untuk orangnya, dan satu lagi mengatakan untuk hewannya. Hewan kurban itu nggak boleh dipotong, kukunya nggak boleh dicukur rambutnya. Jadi nanti begitu disembelih, maka rambutnya dengan kukunya akan jadi saksi ketaatan, ya ketaatan kita, ya hamba-hamba Allah ini, bahwasanya seupaya mungkin untuk mengalirkan darah hewan kurban. Dan juga dalam kondisi utuh tidak kita sentuh sama sekali. Tidak kita ambil bagian dari tubuhnya sama sekali. Karena sebenarnya kalau untuk domba itu bisa aja diputuskan untuk dicukur dulu. Ya sebelum terkena darah itu susah kan, kalau sudah bulu domba kena darah susah bersihinnya. Ya jadi memang biasanya sudah dicukur dulu, dibotak, ya dijual ke tukang tenun gitu ya, tukang bulu domba, kan bulu domba itu wool ya, dijual ke tempat pemintalan wool. Jadi bermanfaat bulunya, bermanfaat kulitnya, bermanfaat dagingnya. Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang mengambil manfaatnya itu sebelum disembelih. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk sempurnalah untuk persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sempurna, jangan disentuh-sentuh dulu dagingnya dan jangan disentuh dulu kulitnya dan rambutnya. Ya, maka kemudian ulama juga mengatakan plus sahibul kurban. Yang mau kurban juga tolong sempurnakan untuk tidak menyentuh kuku dan kuku dengan rambutnya dan juga bulu-bulu yang biasa kita cukur tiap Jumat, tolong ditahan kalau memang kita berniat mengerjakan kurban, ya menyembelih kurban. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.